Demi keselamatan Gania, Dita akhirnya membongkar kebusukan dari Nadia kepada Pak Darmawan. Sehingga semua orang akhirnya tahu kalau Nadia adalah anak Rianti yang memang ingin membalaskan dendamnya kepada Saleha. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Jumat 25 Oktober 2024. Wah, episode selanjutnya sepertinya bakalan seru nih guys. Karena ya kebusukan Nadia sepertinya cepat atau lambat akan terbongkar juga. Karena sekarang Nadia ya terancam juga nih gara-gara Dita yang berusaha untuk ya membela diri dia juga. Selain membela diri ya tentu dia harus membangun pertahanan juga nih buat diri dia agar tidak direndahkan selalu dan tidak dikendalikan terus oleh Nadia ataupun Ferdi. Karena ya memang Dita ini nggak mau banget nih guys kalau dia gampang sekali diperdaya oleh Nadia ataupun Ferdi. Jadi dia berusaha sekali untuk gimana caranya agar bisa mencari tahu kartu as dari Ferdi dan Nadia ini, dan ya membuat Nadia dan Ferdi pun jadi ya nggak bisa berkutik untuk melawan Dita ataupun Gania. Walaupun memang sekarang Gania tidak bisa berbuat apa-apa gara-gara dia lumpuh ya guys ya. Tapi ya nanti kita lihat aja kira-kira Nadia versus Dita siapa nih yang bakalan menang. Coba tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Tapi jika nanti Dita berhasil menjadi orang yang baik, begitupun dengan Gania, siapa nih yang akan membantu Nadia untuk mencelakai Saleha? Kalau menurut Mimin sih bau-baunya Intan akan menjadi sohibnya Nadia nih guys. Karena sekarang kita melihat banget ya gimana sakit hatinya Intan melihat suaminya Dani yang terlalu perhatian sama Saleha. Dia merasa tidak nyaman aja gitu dengan sikap Dani yang luar biasa baiknya terhadap Saleha. Sebenarnya kan ya apa yang sudah dilakukan oleh Dani itu adalah hal yang benar nih, apalagi di episode kemarin dan di episode sebelumnya. Karena memang Dani ini fokus kepada kesembuhan Saleha dan keselamatan Saleha dulu nih sekarang. Dani ini berusaha sekali untuk menjaga Saleha karena memang dia berpikir Saleha ini kan sangat amat butuh keselamatan banget ya sekarang. Dan dia nyawanya juga terancam. Nyawanya terancam bukan hanya karena kejahatan orang lain, tapi gara-gara dia juga kehamilannya yang tidak aman atau ya kemungkinan untuk tidak bisa bertahan hidup itu ya juga sangat amat tinggi. Jadi ya otomatis sekarang fokusnya ya kepada Saleha banget nih si Dani ini dan untuk membantu Nando. Tapi walau bagaimanapun kita juga tahu ya guys ya, Dani ini memang terlalu cuek juga nih sama Intan. Udah tahu Intan dijadikan istri, ditambah lagi dengan Ibu Sukma yang juga berperilaku yang sama, lebih memikirkan perasaan Saleha dibandingkan perasaan Intan. Ya emang sih karena Saleha memang sangat amat membutuhkan sekali perlindungan dari orang-orang sekitar dia yang sangat menyayangi dia. Karena ya orang-orang di sekitar dia tuh tahu gimana penderitaan Saleha selama ini dan betapa pentingnya kebahagiaan untuk Saleha untuk sekarang-sekarang ini. Tapi kan Intan gak tahu ya gimana penderitaan Saleha selama ini, gimana dia dijahatin sama semua orang yang pernah ngejahatin dia dulu, Bu Rianti, Bu Siska, Ferdi, Dita, Gania, dan hal tersebut ya membuat semua orang kecuali Intan kan ya ngerti banget lah dengan perasaan si Saleha ini. Tapi mungkin Intan ini ya namanya juga pengantin baru ya guys ya, 4 bulan dia menikah tapi tidak disentuh sama Dani juga. Kemudian Dani juga tidak memperlihatkan kalau dia berusaha untuk mencintai Intan juga. Ya itulah yang membuat Intan tuh jadinya jadi kesal, marah dan tidak terima. Makanya ya emosi dia jadi meluap-luap juga gara-gara itu semua. Jadi ya takutnya nih
Intanlah yang akan menjadi anak buah dari Nadia untuk menjalani kejahatan atau rencana jahat Nadia, mencelakai Saleha ataupun Nando, bahkan kepada anaknya juga. By the way, entah kenapa Mimin yakin kalau Gania yang sekarang memang sengaja dimanfaatkan oleh Pak Darmawan untuk membuat Dita agar bisa buka suara tentang siapa sebenarnya dalang dibalik kejahatan Saleha ini, ya sepertinya akan membuahkan hasil. Jadi si Gania ini kan memang sengaja diculik oleh Darmawan karena memang dia ingin bertemu dengan Dita secara langsung, ingin mempertanyakan kepada Dita siapa sebenarnya dalang dibalik ini semua. Tapi sayangnya Dita ini malah keburu diculik juga nih sama Nadia dan Ferdi. Tahu dong kalian ngapain nih Nadia dan Ferdi ini kepada Dita? Mereka tentu bekerja sama, kemudian menjalin kesepakatan, di mana kesepakatannya si Dita ini harus mengatakan kepada Pak Darmawan, Nando, dan yang lainnya kalau orang yang berusaha untuk menyakiti si Saleha ini adalah Intan, karena Intan cemburu dengan sukanya, rasa suka Dani terhadap Saleha. Dan ya entah kesepakatan apa nih yang membuat si Dita ini pada akhirnya percaya dan mau dengan hal tersebut, dan ya menjalin kerjasama lagi nih dengan si Nadia ini. Pastinya kesepakatannya adalah kesepakatan yang mahal nih guys. Mungkin saja nanti ini ada hubungannya dengan harta yang memang selama ini diincar oleh Dita. Dan entah kenapa Mimin sih yakin banget nih sekarang kalau si Nando pun ya nggak percaya kalau Intan akan melakukan hal tersebut. Begitupun dengan Saleha dan Ibu Sukma serta Ibu Heni. Apalagi Nando dan Bu Heni ya yang sudah mengenal Intan dari kecilnya. Gak mungkin Intan akan berusaha untuk mencelakai Saleha. Tapi ya kalau Bu Dita mengatakan hal tersebut, kemudian si Saleha juga secara tidak sengaja kan memang dia melihat bayangan wanita yang memakai baju hitam dan rok putih ya yang mendorong dia waktu itu ke dalam lobang yang besar, sehingga dia jadi terjebak di lobang tersebut hujan-hujanan, dan pada akhirnya dia diselamatkan oleh Dani, Ibu Heni, dan Nando. Nah ini nih yang akan membuat semua orang tuh jadi merasa kesal dengan Intan, dan mungkin akan ya merasa berpikir kalau Intan ya kemungkinan besar memang sengaja melakukan hal tersebut untuk menyakiti Saleha gara-gara dia cemburu dengan perasaan Dani terhadap Saleha yang ya suka sama Saleha. Tapi apakah ini make sense nih alur ceritanya kalau seperti itu? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Jujur Mimin greget juga ya guys ya, karena memang di setiap permasalahan orang-orang di sekitaran Saleha itu yang jadi korbannya itu selalu aja Saleha. Dan sekarang gimana nih kira-kira keadaan Saleha dan anak yang ada di dalam perut dia? Apakah baik-baik saja atau enggak? Ya, tentu kita sangat amat berharap kalau anak yang ada di dalam perut Saleha ini akan baik-baik saja. Begitupun dengan Saleha. Karena kalian ingat kan gimana dokter mengingatkan waktu itu agar si Saleha ini menjaga sekali kondisi tubuh dia, kondisi janin dia juga. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ya jika Saleha celaka aja nih, atau ya mendapatkan amit-amit penderitaan, ya bisa jadi saja Saleha tidak akan tertolong juga nih nyawa dia, dan bisa jadi Saleha juga akan meninggal dunia. Begitupun dengan anaknya, dan itulah yang memang diinginkan oleh Nadia ya guys ya, melihat Saleha anaknya meninggal dunia, kemudian nanti Nando bakalan stres dan malah merasa tidak adil aja gitu dunia untuk dia. Tapi Mimin yakin dengan kekuasaan Tuhan, doa Saleha, kekuatan anak yang ada di dalam perutnya Saleha juga, dan keyakinan Saleha terhadap Tuhannya, Saleha pasti akan berjuang untuk bisa survive
Begitupun dengan Nando yang akan selalu menjadi suami yang siap siaga, selalu ada 24 jam untuk Saleha, yang akan melakukan apapun demi Saleha juga. Dan pastinya pada akhirnya akan berbuah manis juga nih guys. Saleha tetap akan melahirkan anak yang selama ini dikira akan tidak bertahan lama, namun nyatanya Saleha bisa sehat melahirkan anak tersebut. Anak tersebut juga dilahirkan dengan cara yang tenang dan sehat juga nih dia pas lahiran. Nah ini nih yang sangat amat kita harapkan nih sebenarnya ya guys ya, dimana Saleha bisa mempertahankan semuanya. Dan tentu rencana jahat dari Nadia tidak berjalan dengan baik, seperti halnya selama ini ibunya yang berharap ya Saleha ini tidak bahagia, namun nyatanya Tuhan selalu melindungi Saleha dan selalu membuat Saleha bisa bahagia seperti yang kita harapkan dan seperti yang orang-orang yang Saleha sayangi harapkan juga. Nah kemudian di sisi lain, kesalahpahaman di antara Intan, Saleha dan Dani ini secepatnya memang mesti harus diluruskan, karena agak resah juga nih kita ya melihat kecemburuan Intan yang luar biasa ini. Dan kalau bisa Dani sebagai sosok suami ya harusnya sadar juga dong. Kasihan juga kan Intan selama ini berusaha untuk selalu mengerti dengan Dani. Dia juga merasa jadi tidak dihargai juga nih di keluarganya Dani. Bahkan dia tampak seperti hanya menumpang hidup doang nih sama Dani. Tapi dia dinikahi cuma tidak disayangi, kan kasihan juga ya, cintanya bertepuk sebelah tangan seperti itu. Begitupun dengan Ibu Sukma yang semestinya juga harus memikirkan perasaan Intan juga sekarang, jangan melulu memikirkan perasaan Saleha. Emang sih Ibu Sukma ini udah berjanji kepada Saleha kalau dia akan menganggap Saleha sebagai anaknya, karena kan memang dia sahabat banget lah dengan Ibu Arini, ibu kandungnya Saleha. Jadi dia udah berjanji nih untuk ingin menjaga Saleha banget, dan Intan juga harus mengerti tentang hal tersebut. Jadi Intan jangan cemburu buta seperti itu juga nih sama si Saleha, karena kan walau bagaimanapun Intan tahu Saleha itu cintanya ya cuma sama si Nando doang. Jangan sampai gara-gara Dani sukanya sama Saleha, si Intan ini malah merasa Saleha inilah yang harus dihabisi. Kan kasihan juga ya guys ya Salehanya kalau dijadikan korban seperti itu. Dan sekarang jangan sampai deh Intan ini deket-deket sama Nadia, karena ya terancam jahat nih si Intan ini kalau deket-deket terus sama Nadia. Apalagi nanti kalau Nadia kebingungan di saat dia nggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa, karena Dita pada akhirnya udah membaik dan sudah menjalin hubungan baik juga dengan Saleha dan Nando. Ya mau ngapain lagi nih dia, dan minta tolong ke siapa lagi kalau bukan ke Intan, ya kan? Oleh karena itu kalian semua berharap ya guys ya, jangan sampai itu semua terjadi, dan mudah-mudahan kejahatan Nadia secepatnya bisa terbongkar. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.